Pemerintah bergerak cepat menyusun peta jalan transisi dari pandemi menuju endemi guna mengendalikan laju penularan COVID-19 dan mengembalikan aktivitas masyarakat secara normal. Langkah awal bagi masyarakat adalah dengan menyegarkan vaksinasi, mendisiplinkan kebiasaan memakai disiplin, dan menjaga kesehatan tubuh dengan gaya hidup sehat. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam rilis yang diterima mengatakan bahwa COVID-19 diprediksi tidak hilang dalam waktu cepat. Oleh karena itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk beradaptasi dan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan baru agar dapat hidup sehat berdampingan dengan COVID-19. Sebagai bagian dari strategi dan skenario menuju hidup bersama COVID-19 tersebut, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mulai menyusun peta jalan transisi dari masa pandemi COVID-19 menuju endemi. Upaya ini diharapkan bisa mewujudkan keseimbangan antara perekonomian dengan kesehatan secara bertahap. Peta jalan roadmap yang dimaksud merupakan dasar tatanan hidup baru bagi masyarakat dalam transisi pandemi COVID-19 menjadi endemi. Tidak hanya menjadi acuan dalam upaya menekan penularan COVID-19, peta jalan ini juga dibuat untuk memungkinkan masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa. Menkominfo Joni mengatakan bahwa pemerintah akan melibatkan stakeholder terkait dan menjadikan pengalaman negara-negara lain sebagai acuan. Peta jalan akan terus disempurnakan sesuai perkembangan penanganan COVID-19 di tanah air, dengan target pembukaan pada fatality rate kurang lebih 2%, kasus aktif kurang lebih 100.000, serta positivity rate kurang dari 5%. Saat ini pemerintah melakukan kegiatan percontohan atau pilot project peta jalan yang mengatur penerapan protokol-protokol kesehatan di 6 aktivitas utama, yakni tempat perdagangan, pasar atau toko modern, pasar atau toko tradisional, transportasi publik, destinasi pariwisata, hotel, restoran, pertunjukan, kantor atau pabrik, pemerintah, swasta, bank, pabrik besar, UKM atau IRT, lokasi ibadah dan kegiatan keagamaan, serta tempat pendidikan. Pelaksanaannya didukung penggunaan teknologi digital, salah satunya dengan aplikasi Peduli Lindungi. Standar jumlah adalah aturan terkait kapasitas ruang atau fasilitas publik, sedangkan standar aktivitas mengatur bentuk dan durasi aktivitas yang diperbolehkan. Sementara itu, standar perilaku adalah bagaimana pengunjung atau pengguna fasilitas harus dipastikan menjalankan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Bali Pos melaporkan.